Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi, lebih tepatnya ini tutorial cara melakukan uji CFA atau confirmatory factor analysis pada salah satu skala psikologi. Nah, baik, langsung saja. Eh, ini misalnya saya punya penelitian ya. Penelitian ini hubungan efikasi diri atau self efficacy dengan intention yang dimediasi oleh school climate ya. Jadi ini adalah gambar dari analisis jalur atau PET model pada penelitian saya ya. Dan untuk gambar struktural modelnya adalah seperti ini ya. Jadi ada intention dan self efficacy sebagai variabel prediktornya dan school climate sebagai intervening ya. Di ini tiga-tiga variabel ini kalau dalam SEM ya, bagaimana yang kita tahu ini disebut sebagai variabel laten ya. Aplikasi ini sebagai variabel laten exogenus dan full climate dan intention sebagai variabel laten endogenus gitu ya. Nah, ini PET model ini kalau pada SEM ya, terutama kalau menggunakan Listral, ini eh, berfungsi sebagai dasar ya, logik kita nanti ketika melakukan membuat sintaks ya untuk software Listral-nya itu sendiri ya. Nah, model struktural ini mewakili hubungan ya, atau menjelaskan hubungan antar variabel laten. Nah, kenapa kemudian berbeda gambarnya ya? Sedangkan yang PET analisis atau PET model ini kok bentuknya persegi kotak gitu ya, sedangkan yang struktural model itu elip. Karena yang PET model ini konsepnya sama dengan regresi ya. Jadi ini nanti skor total dari self efficacy dan skor total dari school climate dan intention yang kita hitung dengan untuk menjadi sebuah persamaan kita hitung dengan SPSS ya. Sedangkan untuk struktural model ya itu ini mereka berfungsi sebagai variabel laten yang tidak memiliki skor. Jadi mereka membutuhkan variabel manifest atau indikator gitu ya, yang sebagai supaya mereka memiliki skor itu dari variabel manifestnya. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini hanya sekedar pengantar saja ya. Saya tidak akan membahas apa ini lebih jauh karena kita akan lebih fokus pada bagaimana melakukan uji CFA-nya ya atau confirmatory factor analysis. PET analisis ini dipakai untuk dasar kita membuat sintaks nanti untuk literal. Nah, ini ada persamaan ya, ada persamaan dari gambar PET model ya di atas ya, ada full climate, fungsi somatifikasi dan sebagainya. Kita langsung saja karena konsepnya SEM itu adalah gabungan dari analisis faktor atau measurement model ya dan struktural model ya. Yang didasari oleh yang menjadi dasar itu adalah PET model itu sendiri. Nah, jadi di sini ada struktural model ya. Nah, struktural model ini seperti yang saya jelaskan tadi, ketiga variabel laten ini adalah variabel yang dia tidak bisa diukur secara langsung ya. Jadi variabel laten itu variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Sehingga dia membutuhkan indikator atau variabel manifest gitu ya. Dari masing-masing variabel laten ini ya. Nah, variabel laten dan variabel manifest ya yang berbentuk model itu disebut sebagai measurement model atau model pengukuran ya. Nah, jadi kita membutuhkan tiga measurement model ya, self efficacy, school climate, dan intention. Nah, semua masing-masing measurement model ini ya harus diuji melalui confirmatory factor analysis ya. Karena mereka itu dibentuk dari hasil penelitian exploratory faktor analisis sebelumnya, sehingga dia menjadi indikator dari self efficacy misalnya. Nah, itu kan harus ada apa ya hasil penelitian dari EFA yang kemudian itu menjadi sebuah teori yang kemudian kita etikanya itu ketika didapatkan dari exploratory faktor analisis maka ya uji uji validitasnya harus confirmatory faktor analisis seperti itu kira-kira. Nah, itu penting satu hal yang perlu disampaikan untuk apa namanya penelitian STEM ya, struktural equation model, bahwa model seperti ini yang digambarkan oleh struktural model ini harus ada justifikasi teori ya yang kuat tentu. Makanya penelitian STEM itu dia akan lebih banyak menghabiskan waktu di atas meja gitu ya, karena kita harus hunting teori ya, sehingga menjadi dasar yang kuat karena memang penelitian ini nama lainnya itu teori testing gitu ya. Jadi uji model yang kita maksud itu adalah menguji sebuah model teoritik seperti itu kira-kira. Nah, langsung saja ya. Nah,
Uji CFA ini akan dilakukan pada masing-masing self-efficacy, full climate, dan intention. Namun dalam hal ini saya hanya akan menguji self-efficacy saja. Nah, ini paid analysis kita lewati saja ya. Nah, ini adalah measurement model atau model pengukuran. Jadi, self-efficacy sebagai variabel laten, karena dia tidak bisa diukur secara langsung, maka dia membutuhkan variabel manifest ya. Dalam hal ini indikator ya. Indikator yang menunjukkan keperilakuan bahwa orang itu memiliki self-efficacy seperti itu. Jadi variabel manifest atau indikator itu biasanya didapatkan dari definisi operasional. Definisi yang memuat indikator keperilakuan yang menunjukkan bahwa adanya konstruk self-efficacy itu. Nah, di sini self-efficacy itu diukur dari kemampuan mengatasi masalah, ya, kemampuan mengerjakan, keyakinan terhadap keberhasilan, pengharapan yang kuat, pengharapan yang kuat akan kemampuan diri. Oh, ini sama ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini mungkin saya salah tadi memasukkan ya. Tapi nggak apa-apa, ini hanya contoh saja. Kira-kira seperti ini. Nah, dari 5 indikator ini disebut sebagai variabel manifest atau manifestasi dari adanya self-efficacy. Nah, ini yang kemudian kita akan uji CFA, confirmatory analysis, faktor analisis ya, untuk menunjukkan apakah eh, variabel indikator ini apa namanya eh, valid ya untuk menggambarkan konstruk atau self-efficacy ini. Sekaligus untuk menguji apakah model pengukuran ini itu fit dan dapat diterima seperti itu ya. Fit itu artinya ada kesesuaian nanti antara data dengan teori yang melandasi bahwa model pengukuran self-efficacy adalah seperti ini. Nah, oke, langsung saja ya. Misalnya di sini saya sudah punya data pada responden ya sebanyak 200 ya, 200 responden. Ini data self-efficacy ya yang sudah saya kumpulkan. Ada SE1, SE2, SE3, SE4, dan SE5. Dan ini adalah data school climate kita. Dan ini adalah data intention ya. Bisa kita abaikan karena kita fokusnya ke self-efficacy. Nah, selanjutnya ya kita harus membuat sintaks ya. Nah, kita harus membuat sintaks terlebih dahulu. Perintah sintaks ini yang akan kita masukkan ke dalam Lisrel ya. Ini biasanya kalau saya dibuat di Word atau di Notepad gitu ya. Sintaks ini isinya apa gitu ya. Nah, kita coba buka dulu. Ini sintaks kebetulan sudah saya siapkan ya sintaksnya. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi ini sintaks measurement model, model pengukuran dari efikasi diri ya. Observed variables, variabel yang diobservasi ya, atau indikator itu SE1, SE2, SE3, SE4, dan SE5. Nah, selanjutnya ini adalah correlation metric. Bagaimana cara mendapatkan correlation metric? Nanti apa? Pakai SPSS ya. Lalu sampel size-nya 200 ya. Laten variabel, variabel latennya adalah self efficacy ya. Relationship ya, hubungan ini maksudnya menunjukkan bahwa self efficacy ini dia berhubungan dengan S1, SE2, SE3 dan seterusnya ya dan seterusnya. Nah, ini bisa dipakai kalau misalnya nanti Anda jadi mungkin nanti saya sertakan di link di bawah ya. Ini bisa Anda pakai ketika Anda melakukan uji CFA pada skala Anda ya. Mungkin nanti tinggal diganti measurement modelnya, namanya, dan observed variabelnya, serta correlation metric dan lain-lainnya. Disesuaikan gitu ya. Nah, correlation metric itu didapatkan dari seperti ini caranya. Jadi analyze, ya, correlate, bivariate, ya. Lalu masukkan ya semuanya ini ke variabel ya, ke variabel, lalu oke ya. Nah, kira-kira outputnya sudah juga saya ada di sini ya. Output dari measurement model metric correlation, korelasi. Nah, oh ya, tadi untuk butir yang dimasukkan ke variabel ini cukup butirnya saja tanpa total ya. Jadi totalnya ini bisa dikeluarkan ya. Nah, ini bisa dikeluarkan lalu di oke ya. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Nah, tadi sudah juga saya siapkan outputnya ya.
itu sama saja ya, sama saja dengan hasil yang ini. Nah, yang kita ambil adalah yang bagian self efficacy saja ya, kira-kira dari SE1 sampai SE5 ya. Jadi hanya sampai di sini saja yang kita ambil. Nah, ini kalau saya biasanya saya pindah dulu ke apa namanya ke Excel ya, terus nanti kita yang diambil itu hanya ini ya, dari E1 sampai E5 1 dan 0,558, 0,370 dan ini 0,132. Nah, kira-kira seperti ini nanti gambarannya. Nah, jadi yang kita ambil hanya 0,558 terus ke bawah 0,770, 0,132, 0,223 dan oh iya sampai sini ya. Sampai sini dan seterusnya ya. Seperti itu. Jadi bagian self efficacy saja yang kita ambil correlation metricnya gitu ya kira-kira. Nah, setelah itu karena kita sudah punya sintaks ya, sintaks ini ya tinggal kita copy ya, lalu kita buka di Israel ya, kita buka di Israel kita. Nah, lalu klik file, new ya, terus kita pakai syntax only ya. Sebenarnya di sini ada beberapa ya. Yang kita dan saya biasanya menggunakan sintaks ini ya. Tinggal kita Ctrl V di sini, sudah seperti itu ya. Dan upayakan tidak ada titik koma yang apa namanya yang tidak sesuai dengan sintaks karena akan menyebabkan tidak bisa di run gitu ya. Lalu kita klik run di Trail ya. Nah, ini jangan lupa disimpan dulu misalnya uji CFA self efficacy gitu ya. Nah, ini sudah berjalan. Nah, ini dia ya. Untuk output Israel kita ini adalah apa namanya output gambar gitu ya. Ini kita bisa lihat loading faktornya 0,81, 0,68 ya, dan seterusnya. Kita juga bisa lihat output teksnya gitu ya. Nah, ini dia output teksnya ya. Dan output gambar dan output teks ini biasanya kalau saya langsung pindahkan ke Word gitu ya. Saya pindahkan ke Word kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini output literal dari measurement model self efficacy ya. Nah, ini correlation matrix yang tadi observed variabelnya SE1 sampai SE5 ya. Ini covariant matrix. Lalu, nah ini dia yang kita baca. Yang pertama, kita lihat di bagian lambda ini ya, klasifikasi. Ini menunjukkan loading faktor atau lambda ya. Bagaimana pendapat Her bahwa loading faktor itu yang ideal itu di atas 0,7, tetapi bisa 0, di atas 0,4 gitu ya. Itu tergantung dari banyaknya subjek. Biasanya ada tabel yang menunjukkan jumlah subjek dan jumlah dan nilai loading faktor yang disarankan seperti itu. Nah, jadi ada bermacam referensi yang bisa Anda jadikan rujukan untuk menentukan threshold berapa sebenarnya loading faktor yang diterima seperti itu. Biasanya ada yang hair itu ada yang mengatakan dia mengatakan 0,4 atau idealnya 0,7 seperti itu ya, tergantung dari referensi yang Anda pakai. Nah, ini adalah loading faktornya ya. Jadi loading faktor ini 0,814, 0,680, 0,5 ya, dan 0,2. Kalau 0,2 ini sudah jelas loading faktornya dia menunjukkan tidak signifikan ya. Dan 0, mohon maaf bukan tidak signifikan, tidak valid ya. Dan ini 0,47 ya. Nah, ini loading faktor dan yang dikurung dalam kurung ini adalah standar error dan ini ada nilai T. Nilai T ini didapatkan dari loading faktor dibagi dengan standar error dan rule of thumb nilai T yang signifikan ini adalah 2,5 ke atas. K ini dikatakan signifikan ya. Signifikan ini juga signifikan ya karena masih lebih dari 2,5 dan ini juga signifikan. Nah, seperti itu membacanya. Nah, kalau pada Amos itu lebih mudah lagi pada Amos. Kita bisa lihat nilai loading faktor atau nilai
yang menyatakan bahwa apa namanya item yang kita buat itu valid, itu bisa lihat di output teks atau di gambar secara langsung ya. Nah, kemudian ini adalah parameter yang menunjukkan goodness of fit dari model pengukuran yang kita bangun ya. Nah, di sini ada RMR ya, GFI, AGFI, PGFI ya, ada NFI. Nah, ini semua ada threshold parameter yang menunjukkan berapa ambang batas itu dikatakan fit gitu ya. Berapa ambang batas dikatakan fit. Mungkin nanti Anda bisa browsing sendiri ya, cari-cari sendiri karena banyak ya. Nah, ini saya sudah apa namanya? Saya sudah ketikkan di sini yang untuk GFI ini dia 0, di atas lebih dari sama dengan 0,9, berarti ini sudah memenuhi, dan AGFI ini di antara 0,8 dan 0,9, dan ini PGFI ini lebih kecil sama dengan 0,5, berarti ini memenuhi, dan seterusnya ya. Anda bisa lihat sendiri parameternya nanti. Lalu selanjutnya, nah ini adalah modifikasi ya yang disarankan ya supaya apa namanya model itu parameter yang di apa namanya tadi yang ditampilkan itu semuanya itu memenuhi threshold yang diharapkan begitu kira-kira. Jadi ini adalah rekomendasi untuk melakukan modifikasi. Nah, modifikasi ini dilihat dari nilai modification index yang besar ya. Di sini maksimum modification index is 4,75 ya pada elemen 5 dan 4. Nah, ini dia meminta untuk membebaskan ini ya supaya model yang dibangun itu semakin fit gitu kira-kira. Namun ada beberapa pendapat ya berkenaan dengan ini ya. Ini saya pernah ditanya ya ketika melakukan uji CFA dengan Amos ya. Ketika saya tanya, ini boleh nggak saya modifikasi? Yang bersangkutan bilang silakan gitu ya. Namun ketika saya lakukan modifikasi dengan mengkorelasikan error, ya, mengkorelasikan error pada nilai modification index yang tinggi, gitu ya. Nah, justru saya ditanya kenapa itu dilakukan. Gitu. Memang kalau dalam classical test theory itu mengkorelasikan error tidak boleh karena error dalam pengukuran, ya, error satu dan error 2 itu error dalam pengukuran pertama dan error dalam pengukuran kedua itu korelasinya nol atau tidak ada korelasi. Ya. Nah, cuman ada pendapat yang mengatakan bahwa modifikasi dilakukan untuk mencapai parameter goodness of fit dengan melihat nilai MI yang besar ya. Nah, nilai MI yang besar ini menginformasikan parameter mana yang harus dijadikan free untuk meningkatkan model yang fit menurut Fernandez ya. Penelitian ini kemudian kalau pada Israel itu nanti apa namanya itu dibebaskan nanti ada sintaksnya ya. Nah, kalau pada Amos itu error dikorelasikan ya dengan melihat MI ke dalam melihat MI yang besar ya, karena ini menunjukkan ketika MI ya itu errornya kita korelasikan itu akan memberikan pengaruh yang besar terhadap model yang fit menurut Ghazali dan Fuad 2005. Nah, namun banyak pendapat yang mengatakan ya salah satunya ini saya temukan di ResearchGate ya ketika ada peneliti yang bertanya gitu ya apakah boleh dilakukan modifikasi dengan melihat modification index apakah itu mengkorelasikan atau free gitu ya. Nah, itu ada Holger Steinmetz dari Universitas Trier ya. Dia mengatakan bahwa modifikasi itu ya harus based on teori gitu ya. Harus berbasis teori ya. Jadi tidak bisa menggunakan apa namanya modification index gitu ya. Nah, jika peneliti mengikuti modification index secara membabi buta gitu ya, maka yang terjadi adalah eh, ada misspecific model gitu ya atau sedikit salah spesifikasi gitu pada model itu ya. Dan model pengukuran itu menjadi tidak masuk akal meskipun itu fit gitu ya. Model itu tidak masuk akal meskipun itu fit. Nah, kalau saya lebih prefer kalau dalam melakukan modifikasi itu memang harus ada dasar teoritik begitu ya. Jadi tidak sembarang kita melakukan modifikasi. Nah, jadi kira-kira itu ya hasil daripada eh,
output Israel kita, dan bisa kita lihat diagramnya ya, output diagramnya sebagai berikut ya. Nah, ini menunjukkan lambda ini menunjukkan loading faktor. Nah, kalau saya biasanya langsung ya, langsung menuliskan di bawahnya ya, loading faktor dari SE1, SE2, SE3 sampai SE5. Jadi ini lambangnya lambda dan standar errornya gitu ya, 0,074 dan seterusnya ya. Lalu nilai T-nya yang menunjukkan signifikan atau tidak gitu ya. Namun untuk nilai lambda atau loading faktor yang di bawah 0,4 gitu ya, biasanya nanti kita eliminasi itemnya ya. Bisa langsung kita membuangnya pada eh, sintaks ya, dengan cara mengeliminasi atau membuangnya seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda prefer untuk menggunakan modifikasi ya, maka Anda harus membuat sintaks modifikasi ya untuk kembali menganalisis model Anda sampai model Anda benar-benar fit ya, benar-benar fit. Nah, kira-kira seperti ini. Set the error covariance of SE5 dan SE4 free gitu ya. Nah, ada tambahan seperti itu. Nah, masukkan lagi ke Lisrel, lalu di run lagi sampai parameter goodness of fit Anda mencapai fit seperti itu. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ya untuk penjelasan singkat uji CFA menggunakan Lisrel. Terima kasih, semoga bermanfaat.